Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi kali ini yang akan dibahas dengan topik fungsi produksi dan biaya atau yang biasa kita sebut dengan production and cost function. Sebelum memasuki materi ini atau kita menjelaskan tentang materi ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota atau kelompok saya, yaitu dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Hanif Fadilah, yang kedua ada Ahnaf, dan yang terakhir saya sendiri dengan Octavia Melania Putri. Sebelum kita mengenal sebuah fungsi produksi dan biaya, yaitu dari materi ekonomi mikro, mungkin kita akan mengetahui dari latar belakang. Apa latar belakang dari fungsi produksi dan biaya? Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini sejak manusia menghuni alam semesta ini. Produksi sangat berprinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya, produksi lahir dan tumbuh dari awal menyatunya manusia dengan alam. Jadi, pada dahulu kala, ketika manusia terlahir, dan disitulah terbentuklah sebuah interaksi antara manusia dan alam sekitarnya, yaitu yang kita bahas pada materi kali ini, yaitu fungsi produksi dan biaya. Kemudian untuk mengetahui apa itu fungsi produksi, saya akan beritahu secara singkat, yaitu fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Kemudian, dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen. Perilaku tentang produsen itu yang bagaimana? Yaitu dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisien produksinya. Di mana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu atau batasan-batasan yang sudah dipastikan, termasuk kepemilikan alat produksi ataupun yang lainnya. Di sini akan tetapi hak tersebut itu tidak mutlak atau tidak wajib. Jadi sewaktu-waktu dapat berubah. Istilah biaya. Istilah biaya bisa diartikan dengan sebagai cara dan pengertian yang tepat akan berubah-ubah, tergantung pada bagaimana penggunaan biaya tersebut. Biasanya biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Jika kita membeli sebuah produk secara tunai dan kemudian segera menggunakan produk tersebut, maka tidak akan ada masalah yang timbul dalam pendefinisian dan pengukuran biaya produk tersebut. Pengertian fungsi produksi. Teori produksi yaitu teori pemilihan atas berbagai cara alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Produsen berusaha dalam memaksimalkan produksi yang dapat dicapainya dengan suatu kendala biaya tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal. Tahap-tahap produksi. Tahap 1 sampai pada saat kondisi AP atau rata-rata produksi maksimum. Tahap 2 antara AP atau rata-rata produksi maksimum sampai saat MP atau marginal produksi sama dengan 0. Tahap 3 saat MP atau marginal produksi sudah bernilai 0 atau negatif. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Mengenal fungsi biaya produksi. Konsep biaya produksi yang digunakan dalam analisa ekonomi berbeda dengan konsep biaya yang bisa digunakan secara umum. Konsep ekonomi mengenai biaya lebih konsisten dan tetap. Biaya produksi
biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Kemudian, untuk mengetahui penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan harus mengetahui biaya yang dikeluarkan yang berasal dari prinsip produksi. Kemudian, para ekonomi mendefinisikan biaya produksi untuk suatu output tertentu sebagai nilai yang harus dikorbankan dari alternatif produksi yang menggunakan input, di mana input tersebut digunakan untuk memproduksi output tertentu. Lalu jenis-jenis biaya berdasarkan fungsinya. 1. Biaya langsung, yaitu biaya yang langsung masuk dalam proses produksi suatu barang, bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang kedua, biaya implisit, yaitu biaya yang tidak kelihatan dalam proses produksi namun sebenarnya ada dan dikeluarkan. Baik, untuk yang terakhir di sini ada sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa biaya produksi yang tinggi atau yang terlalu tinggi akan berakibat harga pokok produksinya menjadi besar. Dan hal ini akan mengakibatkan tingginya harga jual produk tersebut, sehingga akan tidak terjangkau oleh konsumen. Inilah yang merupakan tugas dari bagian produksi. Maka dari itu, harga jual dan harga produk itu harus seimbang, karena disitulah akan lebih mudah tercapainya sebuah produk oleh konsumen. Mungkin cukup sekian dari materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.